Pak, banyak jenis tanaman hias ya. Kenapa puring yang dipilih? Puring ini bagian dari hibrid baru, hibrid baru dari munculnya puring hibrid itu kan dari Sleman. Makanya kita angkat nilai puring itu dari Sleman sendiri. Jadi ada komunitas-komunitas puring khususnya area Sleman itu sangat banyak sekali. Makanya kita angkat selain juga mengenalkan desa wisata, kita juga mengenalkan bunga pohon puring tersebut. Apa yang jadi ciri khas dan keindahannya dari puring itu, Mas? Puring ini kan banyak varian, Pak. Jadi puring ini satu pohon bisa disetek terus muncul bermacam-macam hibrid-hibrid baru. Itu semakin berkembang tentunya semakin banyak jenis-jenis puring yang akan bervarian di situ. Jenis baru yang sudah mulai muncul apa? Banyak, seperti apel dan lain-lain banyak sekali. Secara ekonomi, puring menguntungkan? Secara ekonomi sangat menguntungkan karena perawatan sangat mudah. Kemudian harga jualnya juga stabil. Itu kalau puring yang memang hibridnya bagus, itu bisa lumayan harganya lebih bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Di kisaran berapa itu harganya di pasaran puring? Di pasaran itu sekitar 50 sampai jutaan ya. Kalau yang sudah terpamang itu ada yang 1 juta, 2 juta. Ada yang sudah muncul varian baru itu harganya lebih mahal. Dan sekarang puring mulai sudah lama ya diterima oleh kolektor tanaman, sehingga nanti kedepannya bisa sejajar dengan tanaman yang lain, tanaman hias lainnya seperti aglo, philodendron dan lainnya. Sudah berapa banyak yang dikembangkan oleh masyarakat ini? Waduh, sudah tidak terhitung lagi ya Mas. Saya lihat sekarang itu hibrid-hibrid yang baru selalu muncul dari penyilangan yang baru ya. Karena semakin banyak induk, akhirnya semakin banyak juga silangan yang dihasilkan. Ya. Ada yang khas Sleman nggak Pak? Sementara sudah Mas, tetapi kan sekarang diikuti dari berbagai wilayah ya, seperti Jawa Timur, Jakarta juga mulai banyak penggemar puring juga. Sehingga kedepannya memang kita harus mencari yang khas Sleman itu nanti bagaimana. Nanti dalam perjalanan kita juga akan berpikir begitu. Kalau mahalnya harga itu ditentukan apanya, Pak, untuk puring? Yang pertama dari penampilannya, dari kelangkaannya juga. Jadi ya dua hal itu yang bikin puring jadi mahal, karena bagusnya, karena belum banyak yang punya, secara otomatis dia masih punya nilai jual. Bagus seperti apa ukurannya? Bagusnya itu ya misalnya puring mempunyai warna yang jelas, terus tata daun yang bagus, batang yang kokoh, dan dari kesehatan juga bagus. Ada himbauan atau saran Pak untuk masyarakat yang pengen dia budidaya puring gitu? Di sekitar kita itu sebenarnya banyak puring. Kalau kita sudah bisa menanam yang biasa, baru nanti naik ya pada yang kelas
kelas lebih baik, karena kalau kita langsung kelas yang baik mungkin nanti kesulitan untuk merawatnya dan akhirnya kita buang sia-sia buang duit yang untuk beli, Mas. Kenapa Pak harus bertahap dari yang biasa dulu? Nah, karena secara umum kan kita bisa memperoleh dengan gampang, misalnya dari teman atau dari yang lainnya. Tapi kalau kita yang langsung koleksi kan mesti ngeluarin duit yang kadang-kadang juga mahal, Mas. Kalau prospeknya sendiri seperti apa Pak Puring? Kalau menurut saya bagus juga, Mas. Jadi sekarang ini saya lihat penggemar puring mulai mewakili ya, sampai Jakarta dan sebagainya sekarang sudah pada menerima puring sebagai tanaman hias koleksi. Untuk harga sebelum booming dan sekarang berapa Pak? Kalau harga relatif, Mas, saya kemarin dengar dari ada teman itu yang sudah bisa jual sampai 2-5 juta per pot. Nah, itu menurut saya cukup menjanjikan. Kalau sebelumnya? Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya mungkin ratusan aja. Iya. Harapannya Mas dengan puringisasi ini? Harapannya yang pertama kita panitia pengen mengenalkan tanaman puring, bunga puring ini sebagaimana nanti bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Niat masyarakat untuk bikin desa wisata Pulau Kidul ini. Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada rekan-rekan pemuda-pemudi di Dusun Pulau Kidul yang telah melakukan ide kreatif pada kali ini menginisiasi wisata berbasis puring ya. Dinas Pegadaian Kabupaten Sleman tetap yang mewakili. Selamat siang Bapak. Selanjutnya adalah aparat dan perangkat desa Wonosobo dan wisata Angsa Yogyakarta dan datang Bapak dan Bapak Pagi. Saya kira wisata kreatif yang belum banyak diadakan di DIY. Saya kira kalau kemudian kita mengembangkan puring, apalagi dipandu oleh maestro puring di sini, ya. Juga kemudian ada link and match dengan rekan-rekan wisata perhotelan. Saya yakin ini akan menjadi salah satu wisata unggulan DIY ya, desa wisata unggulan DIY. Dimana sekarang kita wisata itu basisnya bukan sekedar alam tapi juga kreativitas. Kalau tempat ini saya kira double, ini berbasis alam dan juga berbasis kreativitas. Selamat rekan-rekan Pulau Kidul semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya.